Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Saudi SPDIM, HIMPD, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini saya Aziz Muhammad Raihan dengan NIM 06020325 akan menjelaskan materi komprehensif dari mata kuliah studi hadis yang mencakup perawi dan proses transmisi hadis serta pembahasan mendalam tentang hadis dhaif dan maudhu. Definisi perawi, kita mulai dengan mengenal sosok kunci dalam ilmu hadis, yaitu perawi atau yang juga dikenal sebagai rawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang lain. Tugas utama seorang perawi sangat vital, yaitu untuk melestarikan dan menyebarkan hadis Nabi Muhammad SAW agar tidak hilang dan tetap asli. Lalu definisi dan sejarah transmisi hadis. Selanjutnya mengenai transmisi hadis. Transmisi hadis adalah proses kegiatan penerimaan, penyampaian, serta penyandaran suatu hadis. Proses ini sangat penting karena melibatkan penyampaian kepada periwayat dengan lafal tertentu dan memiliki kontribusi dalam membentuk jaringan kokoh keilmuan Islam. Lalu, syarat menjadi perawi itu untuk menjaga kemurniannya dan keaslian hadis, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh seorang perawi, yaitu muslim, berakal, balik, adil, dan dobit. Peranan ulama kritikus al-jarh wal at-ta'dil. Disinilah peran ulama kritikus menjadi krusial. Mereka menggunakan metode ilmu al-jarh wa ta'dil untuk menyeleksi kredibilitas perawi. Al-jarh yaitu adalah pensifatan perawi yang dapat menjatuhkan keadilannya dan merusak hafalannya sehingga riwayatnya gugur atau dilemahkan. At-ta'dil adalah pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikan sehingga nampak keadilannya dan beritanya diterima. Peranan ulama adalah memverifikasi hadis dengan menilai kualitas perawi guna memastikan keaslian dan kevalidan hadis yang diriwayatkan. Lalu, macam-macam dari segi kualitas serta memahami proses transmisi kita masuk pada hasil akhirnya, yaitu pengelompokan hadis berdasarkan kualitas. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Dalam hadis dhaif, etimologisnya yaitu berarti lemah atau tidak kuat. Lalu terminologi ilmu hadis, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan, baik dari segi sanad maupun matan sehingga kualitasnya lemah. Jenis-jenis hadis dhaif itu ada dua, karena sanadnya terputus dan karena cacat pada perawi. Kehujahan hadis dhaif ini, apakah hadis dhaif dapat dijadikan hujah atau landasan hukum? Mutlak tidak boleh dijadikan hujah. Kalau dhaif ringan boleh dijadikan hujah, namun hanya dalam bidang-bidang tertentu seperti fadhilul amal, qasas, targhib wa tarhib, akhlak, dan zikir. Syarat beramal dengan hadis dhaif yaitu pertama, hadis tersebut tidak boleh terlalu lemah. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil pokok atau primer. Ketiga, hadis dhaif tidak boleh dimasyhurkan. Lalu, hadis maudhu. Tingkatan terburuk adalah hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berarti sesuatu yang diletakkan atau dibuat-buat. Istilah ilmu hadis, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dengan sengaja dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukumnya, para ulama sepakat haram meriwayatkan hadis maudhu kecuali untuk pengajaran dengan penjelasan bahwa hadis tersebut palsu. Lalu, motivasi pemalsuan hadis. Mengapa ada hadis palsu? Yaitu ada beberapa faktor, yaitu ada fanatisme mazhab, kebencian terhadap Islam, atau menjilat penguasa. Lalu cara mengetahui hadis palsu itu ada 3. Dari pengakuan pemalsu itu sendiri, ada juga indikasi pada perawi. Perawi itu dikenal sebagai pendusta. Lalu kajian matan hadis. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa peran perawi dalam periwayatan hadis sangat krusial. Proses transmisi yang ketat harus dilalui untuk memastikan hadis menjadi sumber ajaran utama setelah Al-Quran. Oleh karena itu, kita wajib menolak hadis maudhu dan menggunakan hadis dhaif hanya dengan syarat-syarat yang ketat dan selektif. Ini semua demi menjaga kemurnian ajaran-ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.